Gue bener-bener kurang fit, bangun tidur gue kesiangan. Ini gue minum terus sarapan pakai donat. Nah ini ceritanya gue udah mandi, gue semprot baju yang mau gue pakai ke gereja. Tuh bagus kan? 1, 2, 3 hap. Ya udah ganti. Sumpah ini kayak minggu yang paling menyakitkan. Karena gue gak nyaman banget. Gue flu udah berapa hari semenjak gue pulang dari Lampung. Bahkan gue berpikir kayaknya gue gak bisa pergi ke gereja hari ini. Tapi ajaib loh, pagi tadi tuh gue ya sehat-sehat aja. Makanya gue bisa berangkat ke gereja tuh sampai kecentilan. Nih kalau ke gereja starter packnya jangan lupa ya bunda bawa tisu. Karena gue tuh bisa dibilang cengeng banget. Kayak gue baru doa pembukaan aja tuh di gereja, gue udah nangis, tahu gak sih? Jadi gue udah siapin kalau seumpama nanti gue nangis terus hidung gue meler. Makanya gue buat tisu banyak. Tapi gue sengaja naik Grab bike karena pesan Grab car tuh drivernya kok jauh-jauh gitu, bisa telat dong saya. Gue ibadah di GBWTC, ketemu lagi sama Pastor Riza Solihin. Pastor Riza Solihin ini salah satu pastor yang doain supaya keluarga gue tuh terima gue gitu loh, pindah agama. Nih foto gue sama Pastor Riza waktu Januari lalu, dia isi ibadah juga di GBWTC. Nah ini gue jalan pulang, enggak dong, makan dong. Gue mampir dulu ke Sumarken Mall Serpong, gue makan di Dapur Solo. Ini menu terbaru dan enak. Gue makan nasi pepes ayam kemangi. Ih enak banget besti. Gue tuh ke mall sebenarnya nyari barang Justipan karena kemarin di Ayon gak ada. Hai Kak Imel, salam kenal sebelumnya. Di sini Kakak tanya soal puasanya orang Kristen. Apakah puasa juga harus sembunyi-sembunyi seperti yang saudara semua katakan atau bagaimana? Atau adakah bulan tertentu? Makasih Kak untuk pertanyaannya, salam toleransi ya. Jadi puasanya kami di Kristen atau Katolik itu memang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Jadi kita nggak boleh tuh kayak terang-terangan ngasih tahu, gue lagi puasa loh, besok gue mau puasa loh, gitu tuh nggak boleh. Kalau bisa tuh jangan sampai ada yang tahu, karena puasa di Kristen itu bukan difokuskan kayak menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus gitu, bukan. Jadi yang difokuskan itu membangun hubungan baik sama Tuhan dan menghindari segala bentuk kegiatan duniawi. Biasanya orang Kristen tuh kalau misalnya puasa full time tuh bisa 1 harian itu dia yang dilakukan tuh ya baca Alkitab, terus juga bangun mesbah, doa, nyanyi pujian, denger khotbah, seperti itu sih. Atau ada juga yang puasa kedagingan. Jadi misalkan dia suka banget kopi, nggak bisa nih seharian nggak ngopi. Nah itu dia puasa selama 40 hari, itu ada yang kayak gitu. Dan puasa di Kristen tuh banyak macamnya. Ada puasa Esther, ada puasa Daniel. Pokoknya banyak macam, aku pun nggak begitu paham seperti apa detailnya satu persatu. Karena puasa yang aku jalanin itu ya sekedar kayak aku gak makan, gak minum, dan aku membangun hubungan baik sama Tuhan. Terus mungkin yang bakalan bikin heran itu emang bisa 40 hari gak makan, gak minum, atau emang bisa ya puasa sehari 24 jam gak makan, gak minum. Jadi gini, yang pernah aku lakuin sih puasanya 3 hari, ya 3 hari gak makan, gak minum. Bukan berarti selama 3 hari itu gak makan, gak minum banget. Mungkin ada yang ngelakuin kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku cuman ambil 1 kali jam makan kenyang, udah gitu loh. Jadi misalkan aku mulai dari jam 6 sore, aku boleh makan lagi itu jam 6 sore besoknya. Nah udah tuh cuman makan sekali aja, abis itu lanjut lagi, begitu berulang sampai 3 hari. Itu yang udah pernah aku lakuin. Kalau untuk 40 hari aku gak tahu itu kayak ada ketentuan dari beberapa gereja atau kayak personal, aku gak paham. Tapi yang pernah aku nonton sih di YouTube gitu, pernah waktu mau Natal itu kalau gak salah GMS tuh ada kayak ajakannya atau anjurannya untuk melakukan puasa selama 21 hari. Maaf ya kalau misalnya aku salah, cuman aku kayaknya pernah nonton itu sih. Jadi sangat wajar kalau misalnya teman-teman muslim tuh gak tahu kalau kita pun ada puasanya. Udah segitu aja penjelasannya, aku harap ini gak akan jadi perbandingan. Tuhan berkati. Kak, aku mau tanya, apa yang menjadikan kakak yakin kalau pindah Kristen itu yang terbaik? Pertanyaan bagus, jawabannya simpel. Jadi waktu aku mulai awal mau mencari tahu atau kayak tertarik untuk lebih mengenal gimana sih Kristen itu, aku merasa aku mengalami perubahan baik dari sikap dan yang lain-lain, dan perubahan itu menjadikan aku lebih baik.
Jadi disitulah aku makin ngerasa yakin inilah tuntunan yang baik buat aku, karena menurut aku agama itu tuntunan ya, tuntunan untuk kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, untuk kita bisa berbuat baik kepada sesama manusia siapapun itu. Jadi aku merasa ini nih ibaratnya buku tuntunan yang baik atau pedoman yang baik lah, yang bisa aku jalanin, bisa aku terapin gitu ceritanya. Dan tentunya apa yang aku alamin gak semua orang alamin ya. Jadi bukan berarti baik kata aku itu baik buat kamu. Jadi tetap cari tahu kira-kira apa sih pedoman atau tuntunan yang mana yang bisa kamu jalanin gitu. Halo Evri, aku bantu jawab ya. Soalnya ini juga ada beberapa yang nanya sama kayak kamu. Jadi kalau misalnya orang Kristen lagi puasa terus tiba-tiba ada temen yang ngajak makan, itu tinggal bilang aja, maaf ya aku lagi gak makan nih, nanti sore baru makan, nanti jam 6 baru makan. Biasanya kalau udah ngomong kayak gitu tuh mereka langsung ngeh, oh, lagi puasa nih gitu. Atau kayak misalkan kadang kalau orang gak ngerti kan, lu puasa ya gitu. Ya kalau aku pribadi aku gak pernah jawab iya gue lagi puasa, cuman bilang yang senyumin aja gitu, senyumin aja. Terus sore ya gue baru bisa makan kayak gitu, sore ya gue baru bisa makan, itu sudah cukup menjelaskan sih kalau misalnya kita lagi puasa kayak gitu. Terus mereka juga bakalan kayak stop untuk ngajak, untuk ngomong apa-apa, karena mereka menghargai kalau aku dan teman-teman aku kayak gitu. Halo Kak, terima kasih komentarnya. Oke, aku bahas di sini ya soal lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah yang di remix Makin Menjadi-Jadi itu. Pertama aku mau minta maaf dulu kalau misalkan aku nge-share-nya itu bikin orang jadi berasumsi aku pribadi kayak menyalahgunakan lagu tersebut. Yang mana sebenarnya aku di situ bikin video itu jujur kaget gitu loh. Ada lagi versi remix yang kayak gini gitu. Dan itu kan lagu kayaknya orang-orang juga pada tahu ya kalau misalnya yang DJ trompet itu tuh kan identik banget sama tempat hiburan malam gitu kan. Jadi kata-kata yang aku tulisin tentang bayangin gimana kalau misalnya lagu ini ada di Holy Wings, apa jadinya ya guys gitu loh. Maksudnya itu tuh bertanya, bukan mengajak untuk yuk melakukanlah aktivitas seperti kalian lagi pergi ke Holy Wings dengan lagu ini, enggak sama sekali ke arah situ ya. Ini aku ngasih tahu biar kayak enggak berasumsi yang ke kanan ke kiri gitu loh. Jadi aku ngejelasin. Terus juga kan banyak banget juga sih konten creator yang kasih pendapat gitu, katanya nggak apa-apa selagi tujuannya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi balik lagi ke tujuannya. Ada juga beberapa yang gak setuju gitu, kayak terlalu berlebihan gitu, takut disalahgunakan. Wajar gitu loh, kecemasan setiap orang itu kan berbeda-beda dan itu hak masing-masing. Selagi tidak dihina atau tidak digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, menurut aku itu lagu ya akan tetap baik maknanya. Tapi ya balik lagi, memang kekhawatiran orang untuk lagu itu disalahgunakan itu hal yang wajar menurut aku. Jadi kalau misalnya aku pribadi, kita doakan saja mudah-mudahan lagu ini dimix dengan niat dan tujuan yang baik, digunakan dengan baik, tidak disalahgunakan. Karena ada beberapa konten creator juga yang mereka sampai ngejelasin gitu loh bahwa kayak di luar negeri itu bahkan ada lagu rohani yang genrenya EDM lah dan lain-lain gitu. Aku nggak pernah tahu ya, aku nggak bisa bahasa Inggris. Tapi yang nggak lupa aku juga mau minta maaf untuk teman-teman yang keberatan. Dan untuk teman-teman yang agamanya di luar Kristen atau Katolik, mudah-mudahan kalian bisa saling menghargai. Jadi ini bukan digunakan untuk lucu-lucuan, tapi kita gunakan lagu ini untuk memuliakan nama Tuhan. Salam toleransi, Tuhan memberkati. Dalam Kristus, ku percaya, ada kemuliaan di balik